Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Guspin di mana saja berada, pertemuan kali ini kita membahas tentang tema berpuasa bulan Ramadan dan korupsi. Sahabat Guspin di mana saja berada, berbicara tentang hikmah dari puasa di bulan Ramadan, tentu sudah pandang orang tentang hikmah dari puasa di bulan Ramadan bermacam-macam. Hal tersebut tergantung tingkat pendidikan mereka, tingkat pemahaman mereka, dan juga tergantung pula keimanan dan ketakwaan seseorang. Misalnya, hikmah Ramadan menurut para penjual kelapa muda dadakan, biasanya banyak penjual kelapa muda yang di pinggir-pinggir jalan. Kita akan dapatkan mereka terutama menjelang buka puasa. Apa hikmahnya bulan Ramadan buat mereka? Hikmahnya adalah kami bisa nambah penghasilan. Masya Allah, cukup menggiurkan. Sehingga kami bisa beli baju baru buat anak dan istrinya. Itulah kira-kira hikmah menurut para penjual kelapa muda dadakan tersebut. Sahabat Guspin di mana saja berada, kalau hikmah menurut para pegawai, bagaimana? Di antara mereka mengatakan bahwa jam kerja menjadi lebih sedikit, kita berangkat lebih siang dan pulang lebih gasing atau lebih awal dari biasanya. Itulah kira-kira mungkin menurut sebagian para pegawai tentang hikmah dari puasa di bulan Ramadan. Kalau anak-anak sekolah mungkin juga nggak jauh beda dengan para pegawai. Mereka juga sama, berangkatnya agak siang, pulangnya agak gasing. Terus kalau penjahat mungkin dia juga menganggap ada hikmahnya. Jam kerja dia itu bisa dipindah ke malam hari, karena siang harinya mungkin dia lemas karena dia berpuasa. Itu pun kalau dia berpuasa. Sahabat Guspin di mana saja berada, hikmah-hikmah yang tadi disebutkan di atas tentunya adalah hikmah yang dalam tanda kutip bersifat duniawi. Hanya kepentingan duniawi yang dipikirkan oleh orang-orang tersebut. Adapun orang-orang yang beriman, tentu dia tidak berpikiran sesempit itu. Dia tidak hanya menjadikan kepentingan duniawi sebagai hikmah dari sebuah amalan. Akan tetapi orang-orang yang beriman akan menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hikmah dari amalan yang dia lakukan. Di mana hal itu bersumber dari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang sering kita dengar, sering diulang-ulang oleh para khotib di bulan Ramadan. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Sahabat Gusmin di mana saja berada, hikmah puasa menurut orang-orang yang beriman adalah untuk menggapai ketakwaan. Nah, ketakwaan itu sifatnya sangat luas. Kata para ulama, takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Termasuk diantaranya adalah larangan yang sangat jelas, yaitu korupsi. Aneh memang di zaman kita ini banyak sekali korupsi dilakukan bukan hanya oleh orang-orang yang jauh dari agama, tetapi korupsi ini telah mewabah ke dalam diri orang-orang yang dekat dengan agama, bahkan diustadkan oleh masyarakatnya. Tentu ini suatu yang sangat memprihatinkan. Kalau kita tanya mereka, orang-orang yang berkorupsi, baik yang dekat dengan agama maupun yang tidak dekat dengan agama, kalian puasa enggak sih di bulan Ramadan? Tentu mereka akan mengatakan, iya, kami berpuasa. Bahkan mungkin mereka marah ketika ditanya apakah mereka puasa atau enggak. Jawaban pasti, jelas kami puasa. Emang kami bukan muslim, tapi apakah puasa yang dilakukan itu telah membuahkan ketakwaan? Kalau misalnya dia puasa atau sudah puasa tapi masih korupsi, berarti ada sesuatu yang keliru dalam puasanya. Sahabat Gusmin di mana saja berada, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya Allah berfirman, seluruh amalan Bani Adam itu adalah milik dia kecuali puasa. Adapun sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan aku yang akan memberikan pahala atas puasa tersebut. Hadis riwayat Muslim. Nabi menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan tentang sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh ibadah puasa yang itu tidak dimiliki oleh ibadah lainnya. Apakah itu? Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan puasa dengan mengatakan, puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan secara langsung pahala atas puasa itu. Sahabat Gusmin di mana saja berada, yang membedakan antara puasa dengan ibadah lainnya adalah di dalam ibadah puasa terdapat kejujuran seorang insan yang sangat mendominasi dirinya. Sekarang kalau misalnya orang berpuasa atau tidak berpuasa yang tahu siapa? Ya, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan dirinya sendiri. Mungkin saja ada orang yang tidak puasa, misalnya dia kesiangan kemudian dia bangun jam 6.30. Tentunya waktu sudah habis dan terlanjur dia makan nasi goreng sampai kenyang. Kemudian sisa-sisa minyaknya dia bersihkan sampai tidak tersisa sedikit pun tanda-tanda orang baru makan. Setelahnya dia berangkat ke kantor menampakkan diri. Berangkat dalam keadaan lemas, matanya agak kuyuh seakan-akan dia berpuasa. Apakah teman-teman di kantornya tahu? Tidak tahu. Jadi di dalam ibadah puasa,
kejujuran seorang hamba itu sangat dominan manakala dia menjalankan ibadah tersebut. Adapun sholat, orang bisa melihatnya, apalagi berhaji, orang bisa melihatnya dan seterusnya. Tapi kalau puasa, ketika seorang insan puasa tidak makan dan tidak minum, sementara dia mampu untuk makan dan minum, manakala tidak dilihat orang-orang lain. Sebenarnya di sini kita sedang digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita itu jujur dan ikhlas di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Sahabat Gusbin di mana saja berada, seandainya seorang hamba mempraktikkan kejujuran ini bukan hanya ketika dia berpuasa saja, tapi ketika dia menjalankan amanah, ketika dia menjalankan pekerjaan, ketika dia menjalankan tugas, berarti orang tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah mencapai sebuah hikmah yang sangat agung dari berpuasa. Oleh sebab itu, kalau misalnya Anda sudah berpuasa tapi Anda masih korupsi, berarti puasa Anda ini belum benar. Dan korupsi ini bukan hanya berlaku dalam masalah uang saja, termasuk dalam masalah waktu. Jadi korupsi itu bukan hanya masalah uang atau materi saja, waktu juga termasuk korupsi. Sahabat Gusbin di mana saja berada, kalau kita cermati, puasa seperti halnya ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu ada start, ada finish. Sholat ada waktunya awalnya dan ada waktu akhirnya. Haji juga sama, waktunya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat juga ada, dilakukan per tahun dan ada aturannya. Begitu pula puasa. Puasa juga ada start dan finish, ada awalnya dan ada akhirnya. Awalnya dimulai puasa dengan terbitnya Fajar Shodiq dan diakhiri dengan terbenamnya matahari. Seorang hamba nggak boleh menambah waktu puasa tersebut. Misalnya dia ingin pahalanya lebih banyak, dia ingin puasanya sampai isya. Makanan sudah ada di hadapan dia, namun dia ingin menambah amalannya lebih banyak lagi, maka ini nggak bisa, karena puasa itu sudah diatur waktunya. Sahabat Gusbin di mana saja berada, jadi di sini seorang insan berusaha untuk tepat waktu dalam puasanya. Awalnya dia tepat, bukan juga demikian. Sebenarnya ini merupakan sarana untuk mendidik kita agar kita bisa tepat waktu. Di dalam pekerjaan kita pun juga tepat waktu. Ketika kita sudah terbiasa untuk tepat waktu di dalam berpuasa kita terbiasa untuk awal waktunya. Kita tidak mundur, akhir waktunya juga tidak mundur. Kemudian juga di dalam buka puasa kita seperti itu pula. Ketika sahur juga seperti itu. Seharusnya ketika bekerja juga seperti itu. Sahabat Gusbin di mana saja berada, sekarang kenyataannya tidak. Banyak orang-orang yang berpuasa amat disayangkan ketika mereka berpuasa tepat waktu, namun ketika masuk kerja nggak tepat waktu. Seharusnya masuk jam 7, dia berangkatnya jam 8. Seharusnya pulangnya jam 2, dia pulangnya jam 12. Korupsi waktu itu namanya. Tapi anehnya, giliran dia minta hak, dia ingin mendapatkan gaji, anehnya dia nggak mau di-korting gajinya. Ketika masuk waktu untuk bekerja, dia minta di-korting. Ketika mendapatkan gaji, nggak mau di-korting.
itu namanya curang. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 3 yang artinya, celakalah orang-orang yang berbuat curang. Siapakah mereka yang curang? Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Orang-orang yang curang adalah orang-orang yang apabila menimbang buat orang lain, dia berbuat curang. Tapi ketika dia minta ditimbang oleh orang lain, dia ingin jujur, nggak adil dia. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Sahabat Gusmin di mana saja berada, ketika sama orang lain dia berbuat buruk, ketika untuk kepentingan dirinya sendiri dia nggak mau diburuki, nggak boleh seperti itu juga kecurangan. Maka puasa sebenarnya adalah salah satu ibadah yang bisa mengikis perilaku-perilaku negatif seorang insan, dan itulah orang-orang yang telah berhasil dalam puasanya. Jadi ada korelasi yang sangat erat antara puasa dengan upaya untuk mengikis keinginan untuk menyelewengkan tugas. Entah itu berbentuk korupsi yang bersifat materi atau korupsi yang bersifat waktu dan yang semisalnya. Sahabat Gusmin di mana saja berada, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati sahabat Gusmin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.